Hai Babs, welcome to my channel di segmen TikTok. Jadi ini TikTok pertama aku, jadi jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, finally aku akan cerita atau sharing pengalaman aku buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama dengan aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi seperti yang kalian lihat di judul, alhamdulillah Allah ngasih ujian di awal pernikahan aku, yaitu aku mengalami keguguran di awal pernikahan, di kehamilan pertama, yaitu usia 9 minggu. Nah, ceritanya itu aku menikah di tanggal 15 Maret 2020. Kemudian di tanggal 20 Maretnya aku datang bulan. Biasanya bulan sebelumnya, sebelum aku menikah, itu aku datang bulan di tanggal 15. Tapi ternyata setelah menikah aku baru tanggal 20-nya datang bulan. Tapi itu kan normal, udah biasa kan kalau maju mundur beberapa hari gitu kan udah biasa. Nah, terus setelah itu bulan depannya surprise, belum sih, di tanggal di tanggal 20-nya harusnya kan aku udah datang bulan, tapi ternyata aku nggak datang bulan. Ya aku kirain kan biasa mundur lagi gitu kan. Ternyata surprise, ketika tanggal 20 itu aku bangun tidur terus kayak morning sickness gitu. Jadi bangun tidur itu kayak mual, terus badan nggak enak, kayak sakit gitulah. Terus akhirnya aku coba iseng banget, aku coba tes pack. Terus dan ternyata surprise, hasilnya garis 2 dan itu aku nggak ngerti ya itu termasuk samar atau jelas. Kalau menurut aku sih nggak begitu samar, tapi juga nggak begitu jelas. Dan akhirnya saking kagetnya aku tanya ke teman-teman aku yang udah punya pengalaman tes pap. Itu aku tanya ke beberapa temen, terus ada yang bilang, wah itu udah jelas, itu udah pasti hamil, fix kamu hamil gitu. Terus ada lagi yang bilang itu garisnya masih sama, coba tunggu beberapa hari lagi, nanti kamu tes pack lagi, pasti hasilnya akan lebih jelas gitu. Terus ya udahlah, aku positive thinking aja kan. Terus tapi kagetnya sebenarnya tuh aku sama suami belum planning untuk hamil. Soalnya kan kita tahu ya, kita lagi ada corona ya, kita mikirnya ya udahlah nanti dulu aja, kita mau menikmati dulu di awal-awal pernikahan ini gitu. Jadi ketika aku tahu garis 2 itu super kaget banget. Terus dan aku bingung mau ngomong ke suami, tapi aku juga nggak sabar buat ngomong. Ntar ya, jadi ini ada banyak banget tes pack yang udah aku coba. Jadi tuh setelah aku tahu garis 2, aku nggak berhenti buat tes pack lagi. Soalnya aku bener-bener kaget, jadi kayak nggak yakin ini beneran apa enggak gitu kan. Jadi besoknya lagi tuh aku tes pack bisa sehari tuh bisa 3 kali gitu buat mastiin, dan hasilnya juga sama seperti tes pack yang aku lakuin pertama gitu. Terus akhirnya aku nggak sabar buat ngasih tahu ke suami. Jadi malam tuh aku ngasih tahu ke suami beberapa tes pack aku yang udah garis 2. Terus dia juga super kaget. Jadi kita sama-sama kaget karena kita
belum berencana, tapi ternyata Allah sudah berencana lain. Jadi yang awalnya belum berharap untuk hamil itu tiba-tiba hamil, jadi rasanya kayak ya gimana sih, tapi jadi seneng gitu. Jadi kita sama-sama seneng. Kayak nggak mungkin lah kita tahu kita hamil terus kita nggak seneng, ya kan, meskipun kita awalnya belum planning untuk hamil. Jadi kita tetap seneng, tapi kayak kaget, kayak nggak percaya gitu loh, kok bisa gitu kan. Terus akhirnya 2 hari kemudian di tanggal 23-nya, jadi beberapa hari setelah itu kan beneran nggak dateng bulan gitu kan. Sambil aku test pack berkali-kali, akhirnya aku sambil mencari-cari aku harus ke dokter mana, kan aku bener-bener nggak tahu harus periksa kemana, dokter mana yang bagus di Malang gitu. Terus akhirnya aku tanya-tanya ke beberapa teman aku, terus aku udah menentukan satu dokter yang mau aku datengin. Jadi di tanggal 23-nya itu aku langsung periksa ke dokter dengan perasaan campur aduk, dak dikduk gitu. Aku langsung periksa dan ternyata setelah diperiksa di USG itu nggak ada kantongnya. Jadi kalau kita biasanya positif hamil, maksudnya test pack itu positif, biasanya ketika di USG itu ada kantongnya kan, meskipun kecil gitu. Nah ternyata aku nggak ada kantongnya. Terus dokternya cuma bilang bulan depan cek lagi ya, ini belum kelihatan kantongnya gitu. Tapi ya bilang, kan aku juga ceritain kan kalau aku udah test pack dan positif garis 2. Terus dia bilang ya positif hamil, tapi ini belum kelihatan kantongnya gitu. Jadi setelah itu kan jadi perasaanku campur aduk ya. Jadi lah, terus ini hamil nggak sih sebenarnya, kok nggak kelihatan kantongnya, kenapa gitu kan. Terus aku juga nggak begitu puas sama dokternya tuh nggak jelasin apa-apa. Dan aku juga sebagai orang awam yang baru pertama kali hamil kan pasti bingung ya, mau nanya apa juga bingung. Terus kayak udah diomongin dokternya kayak gitu, udah bingung mau nanya apa juga bingung, mau ngomong apa juga bingung. Jadi ya kayak iya aja gitu. Terus akhirnya nggak puas dong, jadi pulang itu dengan perasaan yang campur aduk, kayak masih ngira-ngira ini hamil atau enggak. Jadi aku dikasih vitamin, terus kalau nggak hamil ngapain minum vitamin gitu kan. Terus akhirnya aku pulang, terus aku rutin minum vitamin. Jadi aku harus kontrol lagi di tanggal 24 di bulan Juni. Kok Juni? Mei. Jadi aku harus cek lagi, balik lagi ke dokter di tanggal 24 Mei. Dan ternyata di tanggal di tanggal yang aku cek pertama itu harusnya usia kandungan udah 1 bulan. Nah kemudian di bulan berikutnya harusnya aku cek itu, periksa lagi di tanggal 24 Mei. Nah ternyata di tanggal 20 Mei, jadi sebelum tanggal 24 itu aku udah keluar flek. Jadi kecoklatan gitu, keluar kecoklatan, kayak kalau kita mau mens, mau datang bulan itu kan pasti kecoklatan dulu gitu kan. Nah itu keluar kayak gitu. Terus aku kaget,
waktu itu suami lagi kerja, lagi di luar, dan aku sendirian di rumah. Itu waktu aku pipis, jadi ternyata aku lihat ada flek itu. Terus kok mens, dan itu pas tanggal 20 kan. Jadi aku kira gimana sih, kemarin nggak mens kok sekarang mens gitu kan. Dan itu pas banget tanggal 20. Jadi aku bingung, kaget, terus aku nggak tahu kenapa aku nangis sendiri aja. Terus kok kayak sedih loh, kok datang bulan, kenapa gitu kan. Terus akhirnya aku langsung telepon suami, terus suami langsung pulang dan aku ceritain. Terus akhirnya aku nggak mau tunda-tunda, aku langsung reservasi buat periksa ke dokter. Dan sore itu juga aku langsung pergi ke dokter, dan dengan perasaan yang makin dak-dikduk. Jadi aku tuh setiap mau periksa ke dokter itu nggak pernah perasaan aku tenang, itu nggak pernah. Jadi aku selalu grogi banget gitu, kayak aduh apalagi nih yang mau terjadi gitu kan. Terus jadi di tanggal 20 itu aku langsung periksa, dan ternyata ada kantongnya, dan aku lega waktu lihat itu kan. Jadi ini USG-nya, kelihatan nggak ya? Nah, ini hasil USG-nya. Itu di tengah itu kelihatan kantong gitu kan. Nah, aku lega, jadi alhamdulillah ada kantong. Ternyata salah, harusnya dokternya bilang ini udah ada kantong ya, tapi saya nggak bisa bilang ini baik gitu. Harusnya ini usia 2 bulan kehamilan, jadi harusnya ini udah ada janin, tapi ternyata di aku cuman ada kantong aja gitu kan. Terus aku langsung kayak kenapa lagi gitu kan. Terus ditambah ada flek juga. Terus dokternya bilang ini potensi keguguran. Dia langsung bilang kayak gitu. Gimana sih rasanya ketika kita datang periksa USG, kita pasti mau lihat menanti kabar bahagia kan. Kita pasti mau lihat gimana sekarang anak kita gitu kan, sekarang keadaannya gimana, pasti sehat enggak gitu kan. Ternyata dokter langsung bilang dengan lantangnya, dengan jelasnya, dia bilang ini kondisinya nggak baik, ini lemah dan potensi keguguran. Aku speechless dong. Terus kayak kok gitu, kenapa gitu kan, apa yang salah dari aku, terus kenapa kok bisa kayak gitu. Terus dokternya bilang ya belum bisa diprediksi gitu, dia cuma bilang gitu. Terus akhirnya disuruh balik lagi 2 minggu. Terus dia bilang ini nggak boleh ada flek lagi ya, nanti balik lagi 2 minggu dikasih obat penguat. Terus akhirnya aku pulang dengan perasaan makin hancur. Ya kalian tahu sendirilah rasanya gimana. Terus aku pulang, itu kan 2 kali aku periksa itu karena kondisi pandemik ini. Jadi yang masuk ke ruangan periksa itu cuman akunya aja kan, jadi nggak bisa ditemenin suami cuma nunggu di luar. Jadi setiap aku habis periksa itu aku pasti ngejelasin ke suami aku dengan gimana sih aku ngasih kabar sedih gitu kan ke suami aku. Jadi aku agak ya gitu deh. Terus ya mau gimana lagi, aku harus ceritain kan apa adanya yang dibilang dokter. Jadi
Terus suami aku juga sedih, kaget, ya berusaha nguatin tapi juga nggak bisa bohongin kalau dirinya itu juga sedih gitu kan. Terus aku nangis, terus waktu itu aku langsung update story, aku foto SG ini, dan aku masih dengan perasaan yang aku berharap ada keajaiban gitu kan yang dikasih Allah, karena aku percaya kan nggak ada yang nggak mungkin gitu ya bagi Allah. Jadi di hari itu, di titik itu, aku masih berharap banget gitu kan. Siapa tahu ya tiba-tiba 2 minggu kemudian aku periksa, ternyata ada janinnya gitu, dan janinnya tiba-tiba udah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan, sesuai dengan perkembangannya gitu kan. Jadi aku masih berharap kayak gitu, tapi ya kayak iya kayak enggak gitu kan. Jadi aku cuman bisa nangis, cuman bisa berdoa, berharap yang terbaik. Tapi aku di titik itu aku bener-bener aku masih berharap banget. Aku berdoanya tuh bener-bener spesifik, aku pengen gini please gitu kan. Kemudian hari itu juga akhirnya aku pergi ke rumah orang tua aku. Jadi aku tinggal di rumah itu berdua aja sama suami, tapi rumah kita deket sama mertua aku dan juga orang tua aku gitu kan. Terus yang anehnya tuh orang tua aku udah punya feeling. Jadi saat itu juga dia telepon, terus mau datang ke rumah gitu. Terus aku bilang aku lagi di dokter gitu. Terus mereka tanya kenapa kok ke dokter gitu kan. Terus tapi aku nggak bales. Itu posisinya udah aku keluar dari ruang periksa. Jadi pas aku sedihnya terus ditanya gitu, terus mau jelasin kan susah. Jadi akhirnya malam itu juga awalnya aku mau malam itu juga ke rumah orang tua aku, tapi ternyata aku pilih untuk nenangin diri aku dulu. Jadi waktu itu sholat maghrib aku nangis, senangis-nangisnya aku dipeluk suami. Terus jadi kita memilih untuk menenangkan diri dulu di malam itu, dan kita akan pergi ke orang tua di keesokan harinya. Nah, keesokan harinya ketika aku sudah mulai tenang, karena aku mikir aku nggak mau cerita dengan masih nangis-nangis gitu, aku nggak mau, kan aku cengeng juga orangnya. Jadi aku berusaha nguatin diri aku dulu, baru aku bisa cerita ke orang tua. Terus akhirnya besoknya aku cerita ke orang tua, ya udah orang tua ya udah mau gimana lagi ya, doakan yang terbaik aja gitu kan. Dan setelah itu aku memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua dulu, karena kan aku kondisinya lemah. Jadi kalau di rumah orang tua kan mungkin ada yang ngerawat gitu kan. Jadi akhirnya setelah itu kita tinggal di rumah orang tua aku. Dan ternyata beberapa harinya itu aku langsung keluar darah yang makin banyak. Kalau hari pertama flek itu kan cuman coklat aja, besoknya itu makin banyak darahnya, besoknya lagi makin banyak lagi darahnya. Padahal dokter udah bilang ini nggak boleh ada flek lagi ya. Nah kan pikiran langsung stres ya kan, ketika nggak boleh tapi ternyata terjadi. Udahlah, jadi makin stres, terus jadi makin pasrah. Jadi yang awalnya berharap jadi nggak berharap lagi, dengan artian udah berusaha ngiklasin apapun yang nanti bakal terjadi dan pasrah gitu. Terus di
tanggal 22 itu darahnya banyak kayak darah mens. Terus aku bingung kan, terus ini harus periksa atau enggak, atau aku harus nunggu 2 minggu. Itu kan dokternya bilang nanti 2 minggu lagi ya periksa lagi gitu kan. Terus aku bingung, ini harus periksa sekarang atau tetap nunggu 2 minggu itu gitu. Terus akhirnya aku coba tanya ke temenku. Terus kata temen aku, kalau darurat langsung aja ke UGD gitu. Nah, aku kan bingung. Nah, daruratnya itu kayak apa? Nah, aku nggak tahu ini tuh darurat atau enggak gitu kan. Terus dia bilang darurat itu ketika darahnya udah kayak mens, udah kayak kamu datang bulan, nggak cuman flek aja gitu kan. Hah, lah berarti ini darurat dong, aku bilang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saat itu juga aku pergi ke UGD di Melati Husada. Terus aku ke sana, terus diperiksa, di ini gitu, di gitu rasanya. Terus ternyata ada darahnya juga kan. Terus ditunggu beberapa jam dengan perasaan campur aduk, dan itu sudah sakit guys, itu bener-bener sakit, tapi yang masih bisa jalan-jalan gitu sakitnya. Jadi sakitnya kayak kita kalau datang bulan tapi lebih sakit gitu. Kalau dari aku yang datang bulan biasanya emang udah biasa sakit, tapi itu lebih sakit. Pas darahnya semakin banyak itu makin sakit gitu kan. Terus aku periksa itu juga aku udah bilang kalau ini sakit gitu kan. Nah, aku udah dapet apa masukan dari orang-orang gitu kan. Dan aku juga emang sengaja tanya, aku bingung ini harus dikuret atau enggak, karena sakit jadi aku udah pasrah kan. Nah, setelah aku dapat informasi dari teman aku itu, karena udah sakit dan darahnya udah kayak darah menstruasi, aku memutuskan untuk langsung pergi ke UGD di Melati Husada. Nah, sampai sana aku diperiksa, terus kayak diobok-obok gitu, diputer gini di area itu. Terus ya udah ya kelihatan kan darahnya pasti keluar. Terus mereka nggak bilang apa-apa, cuman disuruh tunggu dulu gitu hasilnya gitu kan. Terus aku tunggu beberapa jam dengan perasaan khawatir, deg-deg, tapi udah pasrah. Jadi sebelum itu aku udah tanya-tanya ke beberapa temen aku yang pernah ngalamin keguguran gitu kan. Nah, ternyata mereka tuh ada yang dikuret, ada yang enggak gitu kan. Terus ada yang nyaranin buat dikuret aja lah gitu. Terus ada yang nyaranin nggak usah dikuret, nanti tuh malah sakit, nanti akan keluar sendiri gitu-gitu. Jadi aku bingung, aku harus ikut yang mana gitu kan, aku nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya setelah itu dengan aku berangkat ke UGD itu aku udah dengan perasaan pasrah. Kalau emang harus dikuret, udah dikuret aja, nggak apa-apa, yang penting aku cepet sehat. Aku udah ikhlas gitu kan kalau aku harus kehilangan anak aku, janin aku gitu kan. Terus akhirnya hasilnya dia bilang kalau
aku blighted ovum, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah hamil kosong. Nah, sebelumnya aku ketika dengan pengalaman, maksudnya dengan apa yang udah aku alami itu, aku udah searching ini apa sih apa. Nah, aku udah sempet baca tentang blighted ovum ini, tentang hamil kosong ini. Jadi blighted ovum itu adalah perkembangan janinnya itu nggak semestinya gitu. Jadi harusnya di bulan pertama itu aku harusnya udah kelihatan kantong, ternyata nggak ada kantong. Terus di bulan berikutnya, di usia 2 bulan, harusnya udah ada janinnya, ternyata hanya kantong aja, nggak ada janinnya gitu kan. Jadi perkembangannya nggak sesuai yang seharusnya gitu, dan dia tuh nggak sampai membentuk embrio, jadi makanya nggak terbentuk janin gitu, makanya disebut juga hamil kosong. Itu yang aku pahami ya dari apa yang aku alami dan aku baca. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada keliru, itu singkatnya yang berdasarkan yang aku pahami gitu. Terus ya udah, jadi terus dokternya bilang tunggu aja, nanti akan keluar sendiri. Terus kan aku kayak, hah, ini sakit dan disuruh nunggu keluar sendiri gitu kan, kayak kenapa nggak dikuret aja sih gitu kan. Terus aku udah baca-baca sebelumnya kalau dikuret itu ternyata nggak sakit gitu kan, karena kan dibius total. Terus jadi aku sebenarnya udah pingin dikuret aja gitu kan, tapi kok dokternya bilang harus ditunggu aja, nanti bakal keluar sendiri. Kan aku kayak ini sakit, terus harus nunggu berapa lama lagi gitu kan. Terus aku juga tanya ke dokternya, berapa lama gitu kan. Terus juga nggak dikasih obat apa-apa gitu. Terus ya nggak tahu, nggak bisa dipastikan berapa lamanya gitu. Ya udah, terus aku pulang dengan ya tetap merasakan sakit gitu kan. Terus akhirnya besokannya makin sakit, darahnya makin banyak gitu. Terus sampai di tanggal 24 itu aku nggak bisa tidur malamnya jam 11 malam. Jadi itu posisinya aku udah, kalau berdoa itu ibaratnya aku udah bingung. Aku berdoa, ya Allah, udah dikuret aja biar aku cepet sehat. Itu juga takut keliru. Akhirnya aku berdoanya, ya udahlah ya Allah, aku mau yang terbaik aja, aku pasrah, aku ikhlas kalau aku bakal kehilangan anakku ini. Jadi aku udah ikhlasin, aku minta yang terbaik, aku pasrah apapun yang engkau berikan gitu kan. Terus di tanggal 24-nya malam jam 11 itu perut aku makin sakit, yang sakit banget itu, yang sampai nangis-nangis, sampai gulung-gulung, sampai geget-geget gitu. Terus jadi suami aku aku pegang, aku tarik-tarik gitu saking sakitnya. Dia cuman bilang atur nafas gitu aja. Jadi aku cuman bisa atur nafas, berdoa, istighfar gitu aja dengan sakit kayak gitu. Dan kan nggak dikasih obat ya, jadi kayak emang nggak bisa dikurangin gitu sakitnya gitu kan. Tapi ya udah, emang ada. Jadi ya udah aku jalanin aja. Jam 11 malam itu aku nggak bisa tidur, sakit. Jadi sakitnya itu udah kayak yang 3 menit sekali gitu. Jadi sakit gitu kan, sakit selama 1 menit 2 menit gitu. Terus jarak 2 menit lagi sakit lagi gitu. Terus berulang terus sampai pagi. Aku nggak bisa tidur, sakit terus sampai jam 3 pagi itu aku baru bisa tidur. Terus aku bisa tidur, terus bangun pagi jam 6 pagi itu sakit lagi, dan itu sakitnya
sakit banget. Udah aku nggak, udah istighfar aja, udah tarik nafas terus buang nafas gitu, udah yang aku lakuin cuman itu aja. Bener-bener itu udah aku lihat timer itu udah bener-bener 1 menit sakit. Jadi sampai aku posisi tidur itu sakit banget. Terus ketika hilang sakitnya aku berusaha duduk, itu udah sakit lagi. Jadi aku udah tiduran lagi saking sakitnya kayak gitu terus sampai jam 9 pagi. Ternyata tiba-tiba aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tidur. Terus jadi di tengah-tengah tidur tuh aku kayak kebangun gitu kan, terus kok nggak sakit gitu. Terus tidur lagi, bangun, loh kok nggak sakit gitu. Terus akhirnya jam 11 siang aku bangun tidur, ternyata tiba-tiba kayak ada yang keluar. Jadi kayak ada yang, kalau bahasa Jawa itu kayak mencungul gitu, kayak ada yang keluar. Kayak aku di bayanganku itu kayak kepala keluar gitu, set gitu, tapi nggak sakit. Jadi sakitnya tuh udah yang tadi itu. Jadi ketika keluar itu nggak sakit sama sekali, udah cuman keluar aja gitu, set gitu. Dan terus aku diem kan, terus aku langsung ke kamar mandi. Terus aku lihat kan, aku udah selama pendarahan itu kan aku udah pakai pembalut hamil. Jadi udah aku lepas pembalutku, itu udah ada segumpal gini, segumpal tangan gitu, itu kayak gumpalan darah gitu. Terus aku aku pegang gitu, terus dia keluar gitu. Aduh, itu rasanya nyesek, terus kayak deg-degan, terus nangis, nggak tahu deh, kayak lemes gitu. Ya Allah, ini keluar gitu kan. Terus kayak ini anakku gitu kan. Ternyata cuman sampai 2 bulan ini gitu kan. Terus ya udah, mau gimana lagi. Terus aku langsung bungkus dia. Terus aku bilang ke orang rumah kalau udah keluar gitu kan. Tapi alhamdulillah aku juga bersyukur udah cepet keluar itu. Jadi aku lebih cepet sehat gitu kan, karena ya mungkin itu yang terbaik dari Allah gitu kan. Terus aku langsung bungkus dengan kain putih gitu. Terus aku sama suami mengkubur di kuburannya, di makamnya mbahnya suami aku. Jadi taruh di situ karena aku mau yang biar akunya juga tenang. Terus biar aku juga nggak beban, biar nggak kepikiran gitu kan. Jadi aku mau menempatkan dia yang di tempat yang baik gitu kan. Jadi kita bungkus dengan kain putih, kita makamin juga, kita azanin gitu ya, selayaknya orang Islam gitulah. Terus di situ pun aku juga masih nangis, masih dengan perasaan kayak nggak nyangka aku melalui ini gitu kan. Ya begitulah. Terus dari situ ya udah, aku menjalani hari dengan hari, dengan kadang tuh kayak masih kan waktu kita toh hamil pasti kita kan sering kayak bicara sendiri sama perut kita gitu kan, kayak adik sehat kayak gitu kan. Terus setelah keluar itu ya udah nggak ada apa-apa, terus kayak nggak ada yang diajak ngomong lagi gitu kan. Terus sedih banget, tapi ya gimana lagi, ikhlas. Alhamdulillah Allah kasih ujian dan kita bisa melaluinya, udah gitu aja. Dan berharap semoga kedepannya bisa cepat hamil lagi dan normal, sehat semuanya. Aku mohon doanya juga dari kalian. Dan buat kalian yang ngalamin hal yang sama kayak yang aku alamin, semoga ini bisa buat pandangan buat kalian. Jadi
nggak perlu panik, nggak perlu stres gitu. Yang penting itu sih, jadi kalian bener-bener nggak boleh stres. Meskipun dokternya udah bilang misalnya kayak aku, jadi dibilangin ini potensi keguguran gitu, udah nggak usah stres, ikhlasin aja, berdoa yang terbaik, tapi juga optimis, makan makanan yang sehat gitu-gitu kan. Jadi semangat buat kalian yang lagi hamil, semoga sehat-sehat terus, dan semoga yang ngalamin kayak aku, semoga cepet diberi rezeki lagi, bisa hamil lagi, sehat semuanya sampai lahiran lancar, amin. Itu aja sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum.